Jacob dia suruh untuk naik ke dalam mobil, disuruh menunduk, dan dia bawa ke tempat yang sepi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Sebelumnya gua minta maaf kalau misalnya suara gua masih aneh karena lagi-lagi terkena flu. Kayak lagu Shinchan. Oke, nah di video kali ini kita juga bakal bahas kasus yang lagi-lagi soal penculikan. Gua tahu beberapa dari kalian ada yang bilang, "Kak, bahas dong penculikan yang happy ending." Gue udah siapin untuk yang happy ending, ada nanti, kalian tunggu aja, gue janji. Tapi untuk video kali ini sayangnya nggak berlangsung happy ending dan malah mungkin kasus penculikan yang paling menyedihkan yang pernah gue baca. Dan kalian bakal tahu kenapa ini menyedihkan banget karena it's really heartbreaking. Mungkin juga alasan kenapa gue bawain cerita ini karena seringkali kebanyakan kalau misalnya ada anak yang diculik atau anak yang dijaga banget itu anak perempuan. Anak laki-laki lebih dianggap aman untuk dibiarkan keluar. Padahal banyak banget pedofil di luar sana yang enggak cuman mengincar anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Anak laki-laki juga rentan menjadi korban. Dan sebenarnya gue juga paling nggak tega mendengar cerita tentang anak-anak yang nggak tahu apa-apa menjadi korban dan juga termasuk kasus ini. Oke, gue ngomong terlalu banyak. Help me! Help me! Nigga! Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita kali ini terjadi di tahun 1989 di St. Joseph, Minnesota. Tentang keluarga Wetterling yang tinggal di daerah yang agak terpencil di kota ini. Terdiri dari seorang ayah bernama Jerry, ibu bernama Patty, dan 4 anak. Jacob, Trevor, Carmen, dan Amy. Kota tempat mereka tinggal hanya dihuni sekitar 2.500 orang pada tahun itu, dan ini adalah kota yang cukup aman. Bahkan polisinya kebanyakan nggak bawa pistol karena jenis kejahatan yang terjadi di kota ini emang nggak parah. Nah, seperti yang tadi gue bilang, mereka tinggal di daerah yang agak terpencil. Rumah mereka dikelilingi ladang-ladang jagung, pohon-pohon, rerumputan, rawa-rawa. Dan juga nggak banyak orang yang tinggal di sekitar perumahan mereka. Jacob Wetterling, anak yang paling tua di keluarga ini, adalah anak yang super sweet, anak yang baik banget, sering menjaga adik-adiknya, suka nonton bola, main hoki, dan sangat periang. Jacob juga sangat senang pergi memancing. Jadi pada tanggal 22 Oktober 1989, Jacob dan ayahnya pergi memancing di pagi-pagi buta. Mereka lalu pulang ke rumah sekitar siang hari, lanjut nonton bola di TV, lalu sore harinya pergi main ice skating. Jadi hari yang sangat menyenangkan atau bisa dibilang juga quality time bersama ayah. Di malam hari yang sama, Jerry dan Perry, ayah dan ibu mereka, ada janji makan malam dengan teman mereka di sebuah restoran yang jaraknya cuma 25 menit dari rumah. Jadi mereka mikir, oh acara makan malam ini nggak bakal lama dan juga deket, jadi Jerry dan Perry meninggalkan 4 anak mereka sendirian di rumah tanpa diawasi. Nah, Carmen yang berumur 8 tahun, anak mereka yang ketiga, malam itu minta izin untuk pergi nginap di rumah temennya. Dan diizinkan karena memang besok harinya nggak sekolah. Jadi yang ada di rumah itu cuma Jacob, Trevor, dan Amy. Tiba-tiba, teman Jacob bernama Aaron datang ke rumah untuk menginap. Jadi sekarang ada 4 anak di dalam rumah itu. Jacob, Trevor, Amy, dan Aaron. Setelah Jerry dan Perry pergi, keempat anak di dalam rumah yang akhirnya tidak ada orang dewasa, mulai main sebebas-bebasnya. Sampai akhirnya setelah puas bermain, mereka bosen dan tiba-tiba kepikiran, yuk kita rental DVD. Di dekat rumah mereka ada toko rental DVD yang bernama Tom Thumb. Nah, lokasi Tom Thumb sendiri sangat dekat dengan rumah mereka. Kalau ditempuh bersepeda cuma memakan waktu 10 menit. Jadi, keempat anak ini berusaha untuk menelpon Jerry dan Perry untuk minta izin. Pertama, mereka menelpon Perry. Jacob meminta izin, "Mah, boleh nggak aku pergi ke Tom Thumb sebentar? Sebentar doang, langsung pulang habis itu. Janji." Perry tentu aja nggak mengizinkan anaknya pergi keluar malam-malam. Perry bilang, nggak boleh. Di rumah aja. Keempat anak ini langsung sedih. Tapi tiba-tiba Jacob kepikiran, bentar.
Biasanya kan kalau mama ngomong enggak, papa biasanya boleh. Kita semua pernah di posisi ini. Jadi Jacob memutuskan untuk menelpon Jerry. Dan waktu minta izin ke Jerry, Jerry bilang, oh ya udah boleh. Tapi janji cepet, bentar doang. Dan jangan lupa pakai senter dan juga pakai jas hujan yang memantulkan cahaya. Alasan kenapa Jerry menyuruh anak-anak ini bawa senter dan juga jas hujan yang memantulkan cahaya, karena Jerry takut kalau malam anak-anak bersepeda ada mobil yang lewat nggak kelihatan. Sedangkan kalau ada senter dan ada jas hujan yang memantulkan cahaya, kalau ada mobil pasti anak-anak ini langsung kelihatan. Berhubung Amy yang berumur 4 tahun masih kecil, Jacob memutuskan untuk menitipkan Amy ke tetangga mereka. Jadi yang pergi ke toko DVD adalah Jacob, Trevor, dan Aaron. Pergilah mereka bertiga naik sepeda pakai jas hujan yang memantulkan cahaya dan juga senter. Tapi senter cuma dipakai oleh Jacob. Pergilah 3 anak ini naik sepeda ke Tom Tam. Nah, di perjalanan menuju Tom Tam, kok jadi kayak bahasa Thailand ya? Mereka sempat ngeliat ada sesuatu yang gerak-gerak. Tapi langsung mikir, paling juga hewan. Namanya juga semak-semak dan pepohonan. Pasti banyak hewan liar kalau malam-malam. Jadi mereka lanjut aja terus ke toko rental DVD, ke Tom Tam. Nah, setelah rental DVD, mereka langsung pulang. Di jalan pulang, tiba-tiba ada laki-laki yang menyetop mereka. Laki-laki ini pakai stocking di bagian kepala, jadi nggak bisa dilihat. Tapi mereka bisa mendengar suara serak laki-laki ini. Laki-laki tak dikenal ini menyuruh Trevor, Jacob, dan Aaron untuk menjatuhkan tas dan sepeda mereka ke rawa-rawa sebelah. Ketiga anak ini tentu aja sangat-sangat takut dan mengikuti instruksi si laki-laki. Setelahnya, si laki-laki menyuruh 3 anak ini untuk berbaring di aspal dengan posisi muka menghadap ke tanah. Lalu si laki-laki menyuruh Trevor untuk bangun berdiri. Si laki-laki bilang, sekarang kamu lari sekuat-kuatnya, jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu menoleh ke belakang, akan aku tembak. Laki-laki ini mengeluarkan pistol. Trevor mengangguk. Begitu si laki-laki memberi aba-aba untuk lari, Trevor langsung lari sekencang mungkin. Kemudian, laki-laki ini menunjuk Aaron. Dia nanya ke Aaron, umur kamu berapa? Aaron jawab 11 tahun. Dia lalu nanya Jacob, umur kamu berapa? Jacob juga menjawab 11 tahun. Laki-laki ini menyuruh Aaron untuk berdiri dan lari sekencang mungkin, jangan menoleh ke belakang atau dia akan ditembak. Sama seperti Trevor tadi. Aaron langsung lari sekencang mungkin, saking kencangnya dia bahkan menyusul Trevor yang sudah lari duluan dari tadi. Untuk beberapa saat, Trevor dan Aaron lari terus sampai suatu saat mereka sadar Jacob nggak nyusul. Jadi mereka berhenti dan noleh ke belakang. Dan saat mereka noleh ke belakang, si laki-laki dan Jacob sudah nggak ada lagi. Trevor dan Aaron segera lari ke rumah tetangga untuk melapor bahwa Jacob hilang. Jacob hilang. Dan si tetangga langsung menelpon 911. Yes, this is Merlin Jerzak calling from in St. Joe, out in the township. I'm right now next door to my neighbors, the Jerry Wetterling family. That's where you're calling. And some of their boys went down to Tom Thump's to pick up a movie, and on their way back, someone stopped them, and we believe that they have one of the boys because one of the boys did not come back with them. So were they picked up in a vehicle? Just a second, I'll ask, was there a vehicle there, or was he walking? They didn't see a vehicle. This person appeared on the road when they were bicycling back home. Okay, what was Jacob last seen wearing? He was wearing a red hockey jacket that had police department on it. Trevor? You're talking to the sheriff's office, okay? I want you to give me anything you can recall about this male party that approached you guys, okay? Well, he was like, he was like a man. He was large? Sort of. Okay. He had like a mixture of like nylon things as a mask. Do you know what color it was? Black. A black mask? Do you know what color jacket he had on? It was black too. I have a deep voice, anything like that you can remember? He had like a Trevor, pretty cold for him. see any weapons at all or anything like that? Guns and knives?
He had a pistol. Setelah menerima telepon ini, polisi langsung datang dan pencarian besar-besaran dilakukan. Helikopter seperti biasa juga langsung di menit itu juga diterjunkan untuk mencari Jacob. Saat polisi kembali mengecek tempat di mana si laki-laki menyuruh ketiga anak untuk tiarap, mereka menemukan beberapa jejak kaki dan juga bekas roda. Secara spesifik roda apa enggak ditulis di artikel, tapi kemungkinan besar roda mobil karena polisi langsung mencari mobil yang melewati daerah itu. Polisi langsung mengadakan pencarian di bagian rawa-rawa, di pohon-pohonan sekitar, dan sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah lahan properti milik laki-laki. Laki-laki yang bernama Dan Rasier. Dan sebenarnya tinggal bersama kedua orang tuanya, tapi di malam itu sedang sendirian. Saat polisi sedang melakukan pencarian, dan memberikan informasi bahwa sebelum polisi datang, dia sempat mendengar anjingnya menggonggong dan waktu dia menoleh ke jendela, dia melihat ada mobil yang lewat dan dia tahu itu mobil karena kelihatan dari sinarnya. Jadi polisi langsung memfokuskan pencarian mobil di sekitar daerah St. Joseph. Meskipun pencarian Jacob dilakukan secara besar-besaran dan seratusan polisi, detektif, dan FBI sudah ikut mencari, tetap aja nggak ada petunjuk apapun tentang di mana Jacob berada. Dan setiap harinya, setiap malam, Perry dan Jerry selalu menyalakan lilin yang mereka letakkan di depan teras rumah mereka, berharap kalau saja Jacob tersesat bisa menemukan jalan pulang ke rumah. Berpuluh-puluh tahun kasus penculikan Jacob tidak pernah terungkap sampai akhirnya di tahun 2004 tiba-tiba polisi mendapatkan petunjuk atau mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di hari hilangnya Jacob, dia sempat berada di jalan di mana Jacob diambil dan dia bilang dia sama sekali nggak pernah lihat ada mobil yang lewat. Yang berarti, sejak awal, Jacob memang nggak pernah diambil oleh mobil. Pelakunya kemungkinan besar berjalan kaki. Dan kalau ini benar, berarti pelakunya adalah orang yang tinggal di sekitar daerah mereka. Polisi langsung menunjuk Dan Rasier sebagai tersangka. Yang berarti, kesaksian Dan yang menyatakan ada mobil yang lewat adalah sebuah kebohongan. Jadi polisi langsung mencurigai Dan sebagai tersangka utama dalam penculikan kasus Jacob. Pada tanggal 30 Juni 2004, polisi melakukan pencarian besar-besaran di semua lahan properti Dan. Helikopter, semua media televisi, koran, media cetak, semuanya mengikuti pencarian Jacob di rumah Dan. Dan dinyatakan sebagai tersangka, wajahnya dimuat di semua media dalam satu hari, dan menjadi orang terkenal di Australia, terkenal sebagai penculik Jacob. Meskipun pencarian secara teliti dan besar-besaran dilakukan, polisi tetap nggak mendapatkan satupun bukti bahwa Jacob pernah ada di dalam rumah atau di dalam properti milik Dan, sehingga mereka nggak bisa menangkap Dan. Meskipun tidak terbukti, semua orang memperlakukan Dan dengan sangat-sangat jahat karena mereka yakin Dan adalah pelakunya. Bukan cuma Dan yang diperlakukan sangat jahat, tapi kedua orang tua Dan juga menerima sanksi dari masyarakat. Selama 15 tahun, Dan dan keluarganya mendapat perlakuan yang sangat buruk, sampai akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku yang sebenarnya. Dan ini yang juga membuat gue sedih banget, karena Dan yang sebenarnya baik banget, seorang guru, harus menderita selama 15 tahun hidup di dalam pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa dia adalah seorang penculik, seorang pedofil, dan seorang pembunuh. Semua ini karena tiba-tiba di tahun 2015 di bulan Oktober, polisi menyatakan mereka memiliki tersangka baru, yaitu seorang pria bernama Danny Heinrich. Danny Heinrich sudah pernah menjadi tersangka dalam kasus penculikan yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1989. Sebuah kasus penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Cold Spring, area yang nggak jauh dari St. Joseph. Jadi dulu, pada 19 Januari, 6 bulan sebelum Jacob menghilang, sebelum Jacob dicuri, sempat ada anak bernama Jared Scayer yang juga diambil secara paksa oleh laki-laki tak dikenal. Jared yang saat itu sedang berjalan sendirian di rumah, tiba-tiba bertemu dengan seorang pengendara mobil yang menanyakan alamat. Nah, Jared menanggapi pertanyaan si laki-laki pengemudi mobil. Lalu tiba-tiba laki-laki ini menodongkan pistol dan bilang, "Masuk ke dalam mobil, kalau kamu nggak mau aku tembak." Jared terpaksa masuk ke dalam mobil, dibawa ke tempat sepi di mana dia dilecehkan. Setelah selesai melakukan perbuatan zolimnya, si laki-laki mengantar Jared pulang ke rumahnya. Nggak sampai di depan rumah, tapi agak jauh, di mana dia bilang,
Oke, kamu boleh turun, tapi kamu harus lari sekencang mungkin, jangan menoleh ke belakang. Dan kalau polisi mencari aku, kalau kamu melapor ke polisi, aku akan membunuh semua anggota keluargamu. Jadi Jared langsung turun dari mobil, lari sekencang mungkin pulang ke rumah. Jared sangat beruntung karena Jacob gak punya kesempatan itu. Polisi sangat yakin laki-laki yang melecehkan Jared adalah laki-laki yang sama yang juga menculik Jacob. Dan satu-satunya tersangka polisi adalah Danny Heinrich. Lagi-lagi polisi mendatangi Danny, di mana mereka ternyata menemukan banyak sekali video-video dan foto-foto tidak senonoh yang hampir semuanya diperankan oleh anak laki-laki. Untungnya polisi masih menyimpan kaos yang dipakai oleh Jared saat dia dilecehkan, masih tersimpan sebagai barang bukti. Dan di baju Jared ditemukan ada DNA tak dikenal. Saat polisi memeriksa DNA yang ada di baju ini dan juga memeriksa DNA Danny, ternyata hasilnya cocok. Terbukti Danny adalah laki-laki yang melecehkan Jared dan laki-laki yang menculik Jacob. Sayangnya, kasus pelecehan yang terjadi pada Jared sudah expired. Pelaku sudah nggak bisa ditangkap lagi. Gue juga nggak paham kenapa ada batas waktu bagi polisi untuk menangkap penjahat yang dinamakan statutory limit, statutory period, statutory date, statute of limitation. Jadi ada masa jangka waktu di mana kasus itu masih boleh diadili, tapi kalau sudah lewat, si penjahat sudah bebas dan nggak bisa lagi ditangkap atas kasus yang sudah dia lakukan. Jadi, Danny hanya bisa diadili atas kasus penculikan terhadap Jacob. Danny lalu membuat perjanjian dengan polisi. Dia akan mengakui apa yang dia perbuat pada Jacob, akan menunjukkan di mana dia menguburkan Jacob, asalkan dia diberikan keringanan hukuman. Dan gue juga nggak tahu apakah keluarga Jacob setuju atau enggak, tapi pada akhirnya mereka mengambil perjanjian ini. Danny hanya dihukum selama 20 tahun di penjara. Dan dia mengaku bersalah atas penculikan dan juga pembunuhan Jacob. Danny bercerita di malam itu dia sebenarnya sedang iseng-iseng jalan-jalan mengemudi di sekitar St. Joseph. Dan secara nggak sengaja dia melihat ada 3 anak laki-laki bersepeda. Seperti yang kita ketahui, 3 anak laki-laki ini adalah Trevor, Jacob, dan Aaron. Danny memutuskan untuk memarkirkan mobilnya, menunggu 3 anak ini kembali melewati jalan yang sama. Begitu 3 anak laki-laki ini pulang, Danny langsung menghadang mereka. Dan pilihannya jatuh pada Jacob. Dia membiarkan Aaron dan Trevor pergi, asalkan dia bisa melakukan kejahatannya pada Jacob. Jacob dia suruh untuk naik ke dalam mobil, disuruh menunduk, dan dia bawa ke tempat yang sepi. Sepanjang jalan, Jacob menangis dan bertanya, "What did I do wrong? Apa salah aku?" Jacob menangis, pengen pulang. Tapi Danny malah melakukan pelecehan terhadap Jacob di dalam mobil. Setelah selesai, Danny menyuruh Jacob untuk segera pakai baju. Lalu tiba-tiba Danny melihat ada mobil patroli. Mobil patroli ini sebenarnya bukan untuk mencari Jacob. Tapi saat itu Danny kalang kabut dan mengira dia tertangkap. Jadi, Danny langsung menyuruh Jacob untuk berbalik badan dan langsung mengarahkan pistolnya ke arah Jacob. Waktu dia tembak, ternyata pelurunya nyangkut. Dan Jacob untuk beberapa saat mengira dia nggak jadi dibunuh. Tapi Danny malah kembali menembakkan pistolnya. Dan kali itu Jacob langsung tumbang. Danny langsung menguburkan tubuh Jacob di dekat tempat mereka berhenti dan setuju untuk memberitahu polisi di mana lokasi tubuh Jacob. Waktu polisi cari, mereka akhirnya menemukan kuburan Jacob. Dan akhirnya setelah 27 tahun menghilang, Jacob berhasil ditemukan. Mungkin karena kita tahu persis apa yang terjadi pada Jacob, jadinya kasus ini semakin membuat kita sedih. Karena detail banget, kita tahu sampai detik-detik terakhir Jacob diperlakukan kayak gimana. Mungkin selama Jacob berada di dalam tahanan Danny, dia mikir dia salah apa, kenapa harus dia, kenapa Aaron dan Trevor dibiarkan pergi sedangkan dia malah diperlakukan seperti ini. Kasus yang lagi-lagi mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga banget anak-anak kecil di sekitar kita. Oke, sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video dan thank you so much untuk support yang kalian berikan kepada Ruang Gelap. Please stay safe and stay alive.